pelajaran tentang permusuhan. Permusuhan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Kenapa disebut perbuatan tidak baik? Dikarenakan orang yang suka bermusuhan sama halnya mengungkapkan kekurangan dirinya sendiri. Kamu lagi marah sama orang, maka ketika kamu marah, itu seakan-akan kamu sudah membuka aibnya sendiri, kekurangan kamu yang ada di dalam dirinya. Itu permusuhan. Yang kedua, orang yang suka bermusuhan membuang-buang waktu saja. Kenapa disebut membuang-buang waktu? Yang pertama, karena yang dipikirkan orang lain, bukan dirinya. Orang itu kalau benci sama orang, mau tidur ingat sama orang yang kita benci. Makanya ulama mengatakan, di saat kamu tidur, buanglah sifat dengkimu, buanglah sifat yang yang membuat kamu nggak bisa tidur. Itu kata ulama. Yang ketiga, bersabarlah ketika kalian menghadapi orang-orang bodoh. Kenapa? Kalau orang bodoh itu anak-anak bukan pakai ilmu, tapi pakai apa? Pakai akalnya, pakai nafsunya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku berdebat dengan orang itu tidak pernah kalah, kecuali berdebat dengan orang bodoh. Kenapa? Karena kalau orang bodoh berdebatnya bukan dengan dalil, tapi dengan apa? Dengan akal. Selanjutnya, yang harus kita hindari yang nomor 4, jangan berprasangka buruk terhadap orang-orang mukmin, apalagi kepada ulama. Karena berprasangka dengan orang-orang mukmin, berprasangka buruk dengan orang lain, itu bisa menimbulkan permusuhan. Dan juga apa kata Nabi Muhammad SAW, anjuran Nabi Muhammad SAW, dzannu bil mu'minina khairan. Berprasangka baiklah kalian kepada orang-orang mukmin. Sebab apa benar? Kalau orang berprasangka baik tidak akan pernah salah. Orang berprasangka baik tidak akan pernah salah. Prasangka yang baik walaupun salah tidak akan menimbulkan kejelekan. Tidak akan menimbul sekalipun kepada musuh kita sendiri, sekalipun kepada orang yang tidak kita suka. Ada orang berbuat hal atau buat sesuatu membuat orang melanggar, mungkin saja dia khilaf. Nggak usah dicaci, nggak usah dicela, nggak usah dimaki, tapi langsung berprasangka baik. Oh mungkin dia lagi khilaf, oh mungkin dia lagi teledor, oh mungkin ini, ini prasangka baik terus. Kenapa? Karena kalau orang punya prasangka baik, maka tidak akan pernah salah. Kalau berprasangka jelek kepada orang lain, pasti banyak salahnya, sekalipun orang lain itu. Karena kata ulama, timbulnya prasangka buruk kepada orang lain itu karena niat kita yang tidak baik. Yang kedua, memang hati kita yang kotor. Kalau hati kita kotor, maka akan berprasangka jelek kepada siapa? Kepada orang lain. Kalau hati kita bersih, maka akan berprasangka baik kepada siapapun. Kama qala, sebagaimana telah berkata Abu Thayyib, siapa Abu Thayyib, syi'ran akan sebuah syair, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununahu wa saddaqa ma ya'tudu min tawahhumin wa 'ada muhibbihi bi qawli udatihi wa asbaha fi lailin min asy-syakki mudlimi. Prasangka buruk itu timbul karena perbuatan yang buruk. Kalau orang itu perbuatannya baik, tidak akan pernah berprasangka jelek kepada orang lain. Orang yang berprasangka buruk itu akan membenarkan prasangka yang salah.
Itu udah pasti. Dan orang-orang yang cinta sama kita, kalau kita mempunyai prasangka buruk kepada orang lain, maka orang lain pun akan membenci kepada kita. Dan di waktu malam pun dia tidak akan bisa tidur. Kenapa? Karena punya prasangka jelek kepada orang lain. Sebagian ulama mengatakan dalam syairnya, menyingkirlah kamu dari perbuatan buruk dan jagalah kamu dan janganlah kamu menghendakinya atau menyukainya, dan orang-orang yang telah kamu perlakukan dengan baik maka tambahkanlah kebaikan padanya. Artinya apa? Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, maka balaslah dengan kebaikan. Makanya di dalam hadis kan dijelaskan, orang kalau tidak pernah memberi, kita kasih aja. Orang yang gak suka sama kita, kalau kita kasih sesuatu hadiah, maka orang itu berubah akan menjadi seorang yang senang sama kita. Orang yang berakal, orang yang pandai, orang yang hebat itu tidak akan lepas dari tipu daya orang-orang bodoh. Kalau kita baik anak-anak, kalau kita ini baik, pasti yang membenci itu banyak. Itu udah pasti. Orang yang hebat itu musuhnya banyak. Yang memakinya banyak, yang ingin menzalimi banyak, yang ingin mempersulit banyak. Apalagi zaman sekarang, yang soleh, yang baik dikucilkan, yang tidak baik dibangga-banggakan. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi masa politik, tahun-tahun politik kayak begini. Saling menghujat antara satu dengan yang lain, saling saling merendahkan. Hal itu yang tidak baik dilakukan. Maka apa yang sebaiknya kita lakukan? Maka mengutamakan perdamaian. Kenapa? Karena melawan orang bodoh lebih baik diam sekalipun mereka bersuara. Kalau kita melawan orang bodoh, lebih baik kita diam sekalipun mereka itu bersuara. Makanya di zaman yang akhir ini lebih banyak apa? Diam. Lebih banyak diam.